yang menghilangkan ketenangan di hidup kita adalah yang pertama, selalu memikirkan setiap orang yang berbuat zalim kepadanya. Yang kedua, merasa dirinya itu masih lama hidup di dunia. Yang ketiga, ingin mengkhawatirkan masalah rezeki. Nah, ada boleh lo memikirkan masalah rezeki, sedangkan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dijamin. Mungkin itu guru kadang sebagai begawi juga sebagai bentuk ikhtiar. Lah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menjemput mencari rezeki, tapi tatap yang memberi Allah. Nah, Allah ini jangan ditinggal. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Anallahu taqabbalu shalah wa du'a wa yarhamu walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Anallaha yaj'aluna min ulama'il amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Khususan ila ruh al-Imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani sulih furu'ih anallaha yatagashahu birahmal maghfirah yu'idu alaina min barakatihim asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Anallahu yaghfiru dhunubana wa yastur uyubana yusahil matlubana wa yaqdi hawaijana hajah fid dunya bil misrah wa hajah fil akhirah bil maghfirah. Anallahu al-karim yugawi alaina al-iman wal islam wa ridha wa taslim ala ma nawabihi salafun salih bisri nabi wa ali nabi wa bisri suratil fa
tatkala kita dijahati orang, mau kau masuk kanan keluar kiri, artinya jangan sampai kita mempeduliakan. Nah, jangan sampai kita mempeduliakan itu. Bila ada orang berbuat jahat, jangan peduli dengan itu. Mau hendak hidup bahagia lah. Nah, mau hendak hidup bahagia. Tapi mau hidup, mau hendak hidup ngalih, itu ya bilanya ada orang berbuat jahat lawan nih, insya Allah ngalih hidup. Ya kan? Apa? Nah itu ya, itu tujuan masa bodoh. Nah, orang tuh bagus namanya itu atagaful bahasanya. Atagaful itu ya teh. Kita ada peduli dengan ocehan orang, dengan omongan orang, dengan cemoohan orang. Ada orang berbuat jahat, nah kita masa bodoh teh. Masa bodoh. Ulama mengatakanlah ada tiga perkara yang jangan sampai kita masukkan ke dalam pikiran kita. Menhendak bahagia. Ada tiga perkara. La tatafakkar fi salah asya. Ada tiga perkara yang jangan sampai kita masukkan ke dalam pikiran kita. Artinya tatkala kita memasukkan tiga perkara ini dalam kehidupan kita atau dalam pikiran kita, maka hidup kita tidak bahagia. Kada bahagia, kada tenang, kada tentram hidup tuh. Nama mal dia. Mungkin anak bahagia, tiga buting jangan masuk ke pikiran dia. Yang pertama, bila ada orang berbuat jahat lawan dia, harus diladeni. Mungkin lawani bertambah. Sikong pen lawani bertambah musuh. Ada pulang menyebati pian ulang orang yang kedua pen lawani bertambah pulang sakomplekan bermusuh berita. Jadi lawani terus. Padahal karena ini pasti ada yang ngarang tujuh ya Allah. Tapi perkaranya kita itu pun melawani ya selesai ya. Salah buai orang bujur ya juga. Nah itu bang. Makanya tadi jangan bodoh amat aja Andre. Bodoh amat, jangan peduli. Jadi ada tiga ajar Mama Aldia. La tatafakkar fi salasa asya. Jangan sampai ada tiga perkara ini masuk ke pikiran kita. Yang pertama, setiap ada orang nih menzalimi kita, berbuat kepada kita, harus kita pikirkan. Jangan masukkan ke pikiran. Jangan sampai kita masukkan ke pikiran kita. Ini kada ya kalau bamalaman, kada beguring, napa sangkal aku aja. Bamalaman kada beguringan, napa jurang kada beguringan? Aku sangkal aja siang tadi aku tapahua. Bamalaman ada tenang jadinya ya Allah. Nah, jadi orang tuh ya kada pedulian deh, kada pedulian masa bodoh, peduli amat deh. Itu. Jadilah ada tiga perkara tadi yang jangan sampai masuk ke dalam pikiran kita, karena tiga perkara ini akan menghilangkan ketenangan, ketentraman serta kebahagiaan di dalam hidup kita. Yang pertama, jangan pernah kita pikirkan setiap orang yang berbuat zalim kepada kita, satu. Yang kedua adalah jangan kita itu berpikir lawas hidup di dunia. Lah, aku lawas lagi hidup di dunia aja. Jadi berhematnya mencari dunia, lawas hidup di dunia. Nah, ini kada habisnya nih. Misalnya sugih juga sih Dendo, insya Allah kada tenang hidupnya. Belum lagi jar, belum cukup. Ini orang sugih itu kada merasa sugih, ya lah. Selalu aja merasa kada cukup. Itu bang dunia, ya Allah. Nah, dunia itu semakin ditelan semakin haus, ya lah. Semakin ditelan semakin haus. Dapat, takutnya kan orang-orang sugih itu. Ya hendaklah lagi sugih, hendaklah lagi menggawa lebih pada indinya. Nah itu bang ya Allah, yang sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad, manusia itu jar Nabi Muhammad diisi amas pakai gunung sabuting hendak dua buting hendak tiga buting hendak empat buting hendak lima, dan kada habisnya. Nah, itu bang, karena apa? Inya merasa hidup lawas hidup di dunia nih. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah orang yang seperti ini kan celaka. Bilanya sudahnya merasa masuk ke dalam kubur, hanya merasa, oh ilah, ternyata apa yang aku cari itu kada aku nikmati di sini dalam kubur. Nah, hatta zurtumul maqabir. Nah, kada tenang jadinya ya Allah.
Nah, tapi bilangnya orang itu ya kalau lawan dunia, oke juanya. Tapi lawan akhirat diprioritaskan. Aku dunia ini aku cari ini supaya nyaman bersedekah, supaya nyaman bahagia, supaya nyaman berumrah, supaya nyaman membantu fakir miskin. Bercari dunia nih, dapat alhamdulillah, kada apa-apa, insya Allah itu tenang. Ya Allah, mas pikir masalah akhiratnya lah. Nah, dua, ya kah? Yang menghilangkan ketenangan di hidup kita adalah yang pertama, selalu memikirkan setiap orang yang berbuat zalim kepadanya. Yang kedua, merasa dirinya itu masih lama hidup di dunia. Yang ketiga, ini mengkhawatirkan masalah rezeki. Nah, ada boleh lo memikirkan masalah rezeki, sedangkan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dijamin. Mungkin itu guru kadang begawi juga sebagai bentuk ikhtiar lah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita menjemput mencari rezeki, tapi tatap yang memberi Allah. Nah, Allahnya jangan ditinggal, jangan rezeki yang dicari, yang ampun rezeki dijauhi. Nah, seperti itu. Jadi kita berikhtiar tetap aja mencari ya Allah. Nah, cuma jangan kita khawatir ada juga rezekinya hari ini itu kan boleh diucapkan lah. Cari, dapat kada dapat itu urusan belakangan, gawi dahulu. Nah, insya Allah kalaunya tiga perkara itu ya kalau kita hilangkan, kita jauhkan daripada pikiran kita, nah, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan lah, kebahagiaan. Tapi menyiapkan lah 3 butingnya ada dalam diri seorang. Belum gue bilangnya orang jahat, aku lah 1000 kali jahat. Bang, ini ada tenang nek. Ini ada tenang, itu jangan ada tenang orang nek. Ada tenang. Basaruan asa ngalih. Dunia tuh terasa sempit. Ya, orang dapat ada saruan. Apa aja basaruan itu ada aja si anda tuh melawat gue ya. Nah, ya Allah, ada tenang hidup dirinya. Wah, ada nak ke masjid ya, kenapa jangan nak ke masjid? Anu ke masjid tuh ada si anu bang jar. Wah, orang pijo luminya. Nah, ya pada tenang jadinya. Ya lah. Nah, ada pianlah pepatah nih. Sejengkal bagi orang yang saling mencintai itu luas. Ya kah? Namun sedepak bagi orang yang saling membenci itu sempit. Maksudnya ini. Ya kah? Maksudnya ini. Bilanya orang tuh saling mencintai ya Allah, walaupun kadada ayo sini duduk ya. Makanya kita bahas sap-sapan tuh ya Allah, atau duduk misalnya. Tapi sama-sama kita tuh kadada perasaan benci. Nah ibaratnya ada gitarnya, ayo duduk sini jar. Padahal kan tempatnya halus benar. Tapi bilanya orang saling membenci ya Allah, saling membenci walaupun sedapa ada tempat duduk sagan kita ya Allah, ada aja duduk di sini kau. Ya kah? Bahasa halus ini apa pemahamannya? Dunia ini luas bagi orang yang saling mencintai lah. Tapi dunia ini terasa sempit bagi orang yang saling membenci. Ya tuh deh, bilangnya orang tuh saling membenci itu bergerak ngalih. Orang dapat ada 4 saruan. Ada anak jar, ada si anu bang jar. Nah, kayak sempit ke dunia. Kenapa jar? Anu jar. Ada anak tuh tergabung lawannya tuh jar. Nah, kayak sempit benar. Orang rame yang mengawah bubur Asyura. Ada kon, kenapa? Oleh aku jar. Si anu tuh panganda tuh jar. Oh, nah terasa sempit jadinya dunia tuh. Ada luas banget dunia nih Allah, luas banget. Cuma terasa sempit kenapa? Karena di dalam hatinya itu ada perasaan benci. Karena mereka saling bermusuhan. Tapi bilanya orang itu saling mencintai, ya Allah ada apa? Ada apa? Nah, luas jadinya dunia itu luas. Ya deh, sejengkal dunia ini terasa luas bagi orang yang saling mencintai. Namun sedepak dunia ini bagi orang yang saling membenci terasa sempit. Artinya orang yang ketujuh, orang yang ngeranjak ke pahwal itu lah, ngalih bergerak, kasih itu ngalih. Jurang kenapa kasih itu dinangoti orang jar? Pada orang menangoti gak ada. Jurang kenapa jar? Ada umbat memubur Asyura, walar aku jar. Ada di hari orang. Pada orang biaran ya. Hatinya ngerigat.
Ya Allah, bukan masalah orang ya nggak tertawaan, orang berkisahan, mengawah bubur Al-Quran. Dia orang dapat aku kalau dia kasih tiga dirangut orang merangut tiga kada. Dasar hati seorang yang lihat. Nah itu ya kalau. Nah ini man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, jadi tiga itulah supaya kita itu hidup tenang, bahagia dan tentram. Jangan ada tiga ini dalam hati kita. Jangan sampai kita meladeni setiap orang yang berbuat jahat kepada kita. Satu. Kemudian jangan pernah kita merasa hidup di dunia ini lawas. Dua. Yang ketiga, jangan pernah kita mengkhawatirkan masalah rezeki karena itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita cuma mencari ikhtiar ya Allah. Dapat alhamdulillah, kada dapat kada apa-apa. Nah itu Kak. Insyaallah bahagia menengah itu kisahnya telah. Nah, insyaallah bahagia. Nah, kita berbelik pulang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Tetap temanya ya Allah. Siapa orang yang beriman lawan Allah, beriman dengan hari kiamat, maka sambung tali silaturahmi. Nyambung tali silaturahmi ini bagus benar. Itu disebutkan man ahabba an yuwasi' fi rizqih. Dalam hadis telah ya, man ahabba an yabsut kaya an yuwasi' kaya. Dalam hadisnya. Jar Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang ingin diluaskan rezeki. Itu hadis Abu Hurairah itu riwayat Imam Bukhari. Man ahabba, siapa orang yang ingin ayab suta la ayab suta, ingin diluaskan ya kah di dalam rezekinya. Wa an yunsha lahu fi atharih, dan banyak mang riwayat hadisnya lah. Kalimat-kalimatnya ada tiga ujar ulama nih lah, ada tiga keutamaan orang yang ketujuh menjalin tali silaturahmi itu tiga. Yang pertama rizkinya diluasakan, yang kedua umurnya dipanjangkan, yang ketiga dijauhkan daripada mati yang kada baik. Nah itu tiga tak lah, ada tiga keutamaan orang yang ketujuh menjalin tali silaturahmi. Yang pertama rezeki ini diluasakan. Kita bela beelang tuh ya kalau beelang tuh ada di seorang orang tuh rezeki kita rezeki. Nah satu. Yang kedua keutamaan orang yang menjalin tali silaturahmi itu selain rezeki diluasakan, umur dipanjangkan. Panjang umur jadinya. Ya kalau panjang umur. Jadi kayak umur kita tuh terasa berisi, kita bermanfaat ya kalau. Tapi mau nyoba diam di rumah aja, sempit umur kita tuh kayak ada berguna, ya kalau. Tapi bilangnya kita nih belangan berdapat, makanya kita masuk silaturahmi kita nih kayak ke masjid ya kalau. Salaman itu menjalin tali silaturahmi sebujurnya. Nah ini bahasanya itu umur kita tuh panjang ya kalau. Daripada kita di rumah ya memang ulun di rumah guru aja sembahyang berjamaah juga, tapi silaturahminya kan ada. Tapi kalau kita berkumpul di masjid ini kan, nah ada juga ibaratnya menjalin tali silaturahminya. Jadi ibaratnya kayak hidup kita itu, umur kita tuh kayak bermanfaat ya Allah. Nah, umur rezeki diluaskan, umur dipanjangkan. Yang ketiga yang terakhir dijauhkan daripada mati kada baik. Maka tujuh menjalin tali silaturahmi ya Allah. Baik lawan orang nah. Insya Allah orang ada yang hendak membunuh adalah hendak mencelakakan kita. Tapi yang mau kita nih ya kalau ada ketujuh menjalin tali silaturahmi, ibaratnya bisa kada baik ke matinya atau kena tak? Apakah kena ya kalau mati kada baik kada? Nah itu tiga buting itu jar ulama fadilat atau keutamaan orang yang menjalin tali silaturahmi, dipanjangkan umur, kemudian diluaskan rezeki, dijauhkan daripada mati yang kada baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kemudian pelanggar Nabi Muhammad siapa orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir, maka hendaklah dia ucapkan yang baik-baik atau diam. Nah, ucap yang baik-baik atau diam lah.
berucap yang baik ya kan, berucap yang baik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Berucap yang baik itu ujar ulama ya kalau kita saling menasihat dalam kebaikan dan kesabaran. Nah itu selain itu, nah berdiam aja gitu lagi. Munnya maulah orang semakin dekat dengan Allah dan semakin jauh daripada kemaksiatan, bagus diucapkan. Nah, berucap yang baik. Tapi munnya kita nih berucap ya kalau maulah orang bakal lahian gak dosa gitu. Nah, fal yaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir, maka ucapkan yang baik-baik atau diam. Ulama mengatakanlah ada 4 biar umat-umat terdahulu itu menjadi binasa. Jadi orang itu menjadi binasa, orang-orang dahulu itu menjadi binasa, celaka, ada mau sukses. 4 sebabnya. Ya kah? Makanya supaya kita nih supaya sukses lah, untung nih lah. Nah, kita hindari 4 ini. Kalau 4 ini kita lakukan, nah itulah yang terjadi dengan umat-umat yang terdahulu, menjadi binasa dengan empat sebab. Yang pertama banyak omong. Man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Siapa banyak pandir banyak salah. Lah, orang tuh bakal lahian gara-gara apa? Basodokan, babunuhan. Gara-gara apa? Ya gara-gara kesalah pandir, Bang. Ya Allah, nyepang pandir jangan kayak ini juga pandir. Nah, habisan ya Allah lah. Nah, itu Pak. Satu banyak pandir. Yang kedua banyak makan. Banyak makan. Nah, itu. Yang tahu ilmu kedokteran lah. Kesehatan nih. Penyakit itu kan sumbernya dari makanan. Kebanyakan makan daging. Tinggi darah ya Allah. Nah, kebanyakan makan gula darah. Bilangnya kebanyakan makan tuh itu Bang ya Allah lah. Nah, kebanyakan makan dah. Binasa jadinya. Banyak makan. Tapi mun kita menjaga makanan bagus jadinya ya Allah lah. Nah, kulu wasyrabu wala tusrifu. Bukan masalah makannya ya kok, tapi berlebihannya tuh kebanyakan tuh, nah itu yang ada bagus. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Banyak makan. Nah, diabetes ulun guru aja. Kita emang makan nggak ada berjaga, gula dihantam terus. Umur anom, nah itu Bang. Orang-orang terdahulu itu menjadi binasa. Ya 4 sebabnya teh. Banyak omong, ya kan? Banyak omong, banyak salah. Banyak makan, penyakit tiba. Yang ketiga banyak guring. Ada datang lah orang sukses tuh banyak guring. Maaf ya ini masya Allah banyak mana bisi tanah, bisi aset, bisi helikopter. Helikopter banyak benar. Apa gantian guring ya? Ada daya Allah banyak guring. Ya ti orang-orang sukses tah yang saat ini kita anggap sukses adalah si banyak guring ada. Presiden orang nomor 1 se Indonesia. Kenapa jadi presiden ada banyak goreng? Bila banyak goreng itu kan ada sukses. Kan ya kalau masuk di akal ya Allah. 3 ada. Yang keempat banyak mahayal. Banyak mahayal. Ya kah? Banyak mahayal. Bunyinya aja, gawinya kada. Aku hendak ini. Ini bila begawi ini kena ya banyak mahayal tuh ada jadi hasil. Ya kan? Nah, itu deh bunyinya aja, gawinya kan ada bapander, ini harus dikaram putihnya. Kan ada hasil dah. Bajanji ini, bajanji itu harus lacong mereka. Tak 4 buting tuh penyebab orang gagal ya lah. Penyebab orang gagal itu 4 buting tuh Bang. Ya kan? Banyak penyebab orang itu binasa. Penyebab orang itu celaka 4 buting. Yang pertama banyak omong, banyak salah. Man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Yang kedua banyak makan jadi penyakit.
Kulu wasyarabu wala tusrifu. Silakan makan, silakan minum, tapi jangan kebanyakan. Bila kebanyakan jadi penyakit. Nah, ya berlebihan. Yang ketiga, banyak tidur. Tidak ada sejarahnya kesuksesan itu diraih dengan tidur, tidak ada. Yang keempat, banyak menghayal. Banyak menghayal, tidak ada sukses itu digapai dengan hayalan semata, tidak ada. Tapi kesuksesan itu didapatkan dengan perjuangan lah, dengan perjuangan. Nah, wan kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir, ucapkan yang baik atau diam. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ani bin Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma wallahu a'lam. Kita lanjutkan pertemuan akan datang lah. Panjang hadisnya. Babnya panjang. Kenapa? Kalau pengarang kitab si panjang mengisahkan masalah ini hubungan manusia ini harus kita bujur-bujur baik ya Allah. Sebab ngalih hubungan manusia nih, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala gampang minta ampunnya lawan manusia tak ngalih sedikit. Jadi sedin sidin perpanjang ya penjelasan tentang silaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barakahnya dan menjadi bekal untuk kehidupan kita dan bermanfaat untuk akhirat dan di dalam kubur kita sehingga kita bisa selamat dunia dan selamat akhirat dan kita dimasukkan ke dalam surga berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa bihi salafun salih bisri nabi wa ali nabi wa bisri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa inna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.